praktek okultisme itu. Baik, kita akan mulai. Kita lihat di slide berikutnya. Kata okultisme itu berasal dari kata, boleh di slide berikutnya. Itu berasal dari kata occultus, itu bahasa Latin ya. Dan isme tentu saja. Occultus memiliki arti itu tersembunyi, rahasia, sesuatu yang gaib, misterius, gelap, atau kegelapan. Gitu. Jadi sesuatu yang boleh dikatakan tidak tampak oleh mata jasmania kita. Jadi okultisme itu satu paham yang sekaligus menganut, sekaligus mempraktekkan. Gitu ya. Jadi menganut itu ya dia memang menghidupi itu, menerima, mempercayai, tapi juga menjalankan kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan. Jadi memang itu kaitannya dengan mempraktekkan atau menerima, menggunakan kuasa-kuasa, juga kekuatan-kekuatan yang berasal dari luar Allah ya. Nah, itu berasal dari dunia kegelapan, atau dalam hal ini berarti roh-roh jahat ya. Kita membatasi berarti definisinya di situ ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Saya mulai dengan memperlihatkan di dalam kitab suci bahwa roh-roh jahat itu ada, roh-roh jahat itu bekerja dengan cara mendiami atau bisa mendiami orang, atau bisa boleh dikatakan memakai bahasa dia mengikat orang. Ya, dia mengikat orang, dia berada di dalam diri orang. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam, nanti saya boleh minta tolong bantu baca ya. Saya akan baca dulu dari Perjanjian Lama di kitab Ulangan, di kitab Ulangan 18 ayat 10 dan 11. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Itu perintah berkaitan dengan itu, apa itu, kebiasaan penyembahan kepada Molok ya. Ataupun jadi jangan didapati seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah dan kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang mati. Jadi nampaknya praktek untuk berhubungan dengan roh-roh, berhubungan dengan alam roh, dengan dunia roh. Itu sesuatu yang ada prakteknya bahkan di zaman bangsa Israel itu sebelumnya bahkan, dan itu dilarang Tuhan ya. Umat itu dilarang mempraktekkan itu. Roh jahat itu berarti ada gitu dari dulu ya, memang ada praktek orang berhubungan dengan orang dalam artian bertanya ya, dengan, atau apa ya, ya ada ikatan, ada relasi antara manusia dengan roh-roh itu ya. Kalau kita melihat ke Matius misalnya, kalau ada yang sudah menemukan bisa membacakan Matius pasal 10 ayat 1 dan ayat 8. Saya izin bacain ya, Mas. Iya. Oke, Matius 10 ayat 1 dan ayat 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, bangkitkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Terima kasih. Jadi ketika Yesus menetapkan 12 rasul, salah satu tugas ya, penugasan yang diberikan kepada para rasul itu adalah mengusir roh-roh jahat ya. Mereka diberi kuasa untuk melakukan pekerjaan pelayanan, mengusir roh-roh jahat. Nah, ketika Yesus kemudian mengutus 12 rasul itu, juga perintah itu diulang lagi ya, usirlah setan-setan. Jadi roh-roh jahat, setan-setan itu identik di situ ya. Nah, pelayanan mengusir roh, berarti itu mengusir roh sebenarnya dalam diri orang ya, dari dalam diri orang yang dimaksud tentu saja. Nah, pelayanan itu ada menjadi bagian dari concern Yesus ya. Bahkan kepada para murid
Yesus sudah menegaskan itu. Berarti situasi di mana roh itu mendiami manusia, roh itu mengikat jiwa manusia. Situasi itu berarti ada sampai-sampai itu kemudian menjadi bagian dari tugas yang diberikan Yesus kepada para rasul itu. Nah, berikutnya kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri berkali-kali memeragakan pelayanan mengusir roh itu ya, pelayanan itu. Saya ada banyak ayat di situ, mungkin kita coba lihat dari Matius 8 ayat 16, lalu Matius 17 ayat 18. Ada yang bisa membacakan dulu? Izin bacain Matius 8 ayat 16, Bang. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Oke, terima kasih. Tulis sekaligus 17 ayat 18. Matius 17 ayat 18. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Terima kasih. Jadi itu dua gambaran pelayanan. Yang pertama, Yesus itu mengusir roh-roh dari banyak orang ya. Jadi ada banyak orang yang kerasukan setan. Jadi itu menarik, ada satu fenomena di mana orang dibawa kepada Yesus, ada fenomena kerasukan setan. Ya sebagian, tentu saja nggak semuanya ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam penjelasan itu ada banyak orang ya dikatakan. Jadi penulis Injil Matius ini, si Matius ini menuliskan ada banyak orang yang kerasukan setan gitu. Dan Yesus mengusir itu. Jadi itu satu kondisi, satu perkara yang menjadi salah satu concern Yesus ya. Nah, kalau di dalam Matius yang 17 tadi kita melihat bagaimana juga Yesus melayani secara personal. Ada satu orang juga dilayani ya, satu anak muda yang sakit ayan, dan itu nampaknya sakit itu berkaitan dengan keberadaan roh jahat itu di dalam diri orang itu atau di dalam diri anak itu, dan kemudian dilayani Yesus. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya tidak membaca ayat-ayat lainnya, nanti bisa dibaca sendiri ya. Itu beberapa contoh pelayanan Yesus mengusir roh-roh jahat dalam diri orang ya. Ada di Markus, itu juga ada di Lukas ya. Baik, mari kita melihat sekarang di Lukas 10 ya. Kita melihat di Lukas 10 bahwa para murid pun juga melakukan pelayanan ini ya. Para murid Yesus itu. Boleh yang sudah ketemu membacakan ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi ini sudah bukan hanya 12 murid, jadi pelayanan mengusir roh jahat ini bukan hanya eksklusif milik 12 murid itu, tapi dalam lingkup yang lebih gede di kelompok 70 murid ini, mereka juga mempraktekkan itu ya. Jadi itu menjadi bagian yang nampaknya berjalan beriringan dengan pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh 70 murid ini ya. Mereka berkata, setan-setan itu takluk kepada kami demi nama-Mu gitu ya. Dan di bawahnya itu kan Yesus menjelaskan ya, memang kamu sudah diberi kuasa itu untuk menaklukkan kekuatan lawan itu gitu. Nah, mari kita melihat pelayanan pengusiran roh jahat itu juga terus dilakukan sebenarnya. Kitab suci mencatat itu bahkan setelah Yesus naik ke surga ya. Jadi masa setelah Yesus itu. Mari kita lihat yang pertama dilakukan oleh Filipus yang sempat tercatat ya di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat 7.
Sudah ketemu, boleh minta tolong membacakan. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Oke ya, terima kasih. Jadi saya bacakan ayat 6-nya, ketika orang banyak itu mendengar perkataan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Gitu ya. Lalu dijelaskan tanda-tanda itu diantaranya adalah sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan seterusnya. Ya. Jadi Filipus melakukan pelayanan itu ya di Samaria. Jadi lakukan pelayanan itu. Jadi artinya persoalan di mana roh jahat itu mendiami diri manusia itu ada, gitu. Itu ada ya. Kenapa kita bahas ini ya? Karena nanti okultisme itu kaitannya dengan ini. Ya. Okultisme kaitannya dengan bagaimana roh jahat itu mengikat ya, jiwa orang yang melakukan dosa okultisme itu. Mari kita lihat satu contoh lagi di pasal 16 masih di Kisah Rasul. Ini pelayanan dilakukan oleh Paulus ya kepada seorang perempuan. Ayat 18. Yang sudah ketemu boleh minta tolong membacakannya. Apakah ada yang bisa membacakan ayat 18, Kisah 16? Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku meminta engkau keluar dari perempuan ini." Ketika itu juga keluarlah roh itu. Baik, terima kasih. Jadi ini Paulus melakukan pelayanan pengusiran roh jahat ya dari seorang perempuan yang memiliki kemampuan tenung. Kemampuan tenung itu seperti meramal hari-hari baik. Ini terjadi di Filipi, di kota Filipi. Jadi kita melihat di dalam kitab suci dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari masa Yesus sampai setelah masa Yesus, keberadaan atau fenomena di mana roh jahat itu dikatakan mengikat diri manusia itu, bekerja di dalam diri manusia secara aktif itu, nah itu kita melihat itu ada, gitu ya, itu ada. Tentu saja teman-teman kita tahu bahwa ketika orang percaya Yesus Kristus, ya, anak iblis dikatakan begitu, sebenarnya itu. Nah, tetapi ada situasi-situasi di mana roh-roh jahat itu secara khusus mengikat dari orang-orang tertentu, gitu. Dan fenomena itu ada. Baik, mari kita melihat sekarang slide berikutnya. Bagian berikutnya mengajak untuk kita melihat bagaimana praktek-praktek okultis, praktek-praktek yang menggunakan kuasa-kuasa dari roh-roh jahat itu dipraktekkan di berbagai bangsa ya. Saya minta izin untuk ganti sinyalnya, ada persoalan. Saya minta diberitahu kalau jaringan saya sudah baik kembali. Oh ya.
Oke, Mas. Oh, sudah ya? Udah. Sudah. Oke. Soalnya sorry ya, saya ganti ke jaringan seluler ini. Boleh di slide berikutnya kah? Yang di praktek okultisme di berbagai bangsa itu. Sudah, Mas. Oh, sudah ya? Oh, punya Ya. saya saja yang error berarti. Oke. Baik, jadi kita melihat apa itu contoh ya, atau apa yang dicatat di kitab suci, bagaimana praktek-praktek menggunakan kuasa-kuasa dari roh-roh jahat itu dipraktekkan di berbagai bangsa ya. Nah, yang pertama saya akan membaca dari Keluaran 7, ini zaman Musa sebenarnya. Keluaran 7 ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan bacakan. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, yaitu the wise men ya, dan ahli-ahli sihir, ya, sorcerers, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu, ini the magician, itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Jadi itu pamer kekuatan yang mengubah tongkat menjadi ular itu ya. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Kita melihat satu peragaan kuasa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal sebagai ahli-ahli sihir, ya, orang-orang yang dikenal sebagai sebenarnya magician itu ya, ahli-ahli sihir ya, ahli-ahli perbuatan gaib, orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu mantra gitu ya, untuk mempraktekkan peragaan kuasa. Kita melihat bagaimana contoh bagaimana roh-roh jahat itu meniru sebenarnya, meniru peragaan kuasa Allah. Itulah kerjaannya iblis ya. Itulah kerjaannya roh-roh jahat. Ya, mereka meniru kuasanya Allah, mencoba meniru kuasanya Allah. Tapi dari ayat ini kita mengerti, kita ditunjukkan bagaimana peniruan itu ya sampai titik tertentu. Peniruan itu nggak akan pernah bisa menyamai yang berasal dari kuasa Allah itu. Ya, dibuktikan bagaimana ular-ular yang dari tongkat Harun itu menelan ular-ular yang dari tongkat para ahli sihir itu. Tapi berarti di Mesir itu ada praktek sihir yang seperti itu. Dan itu salah satu contoh perbuatan gaib yang dipertunjukkan di hadapan banyak orang waktu itu, termasuk di hadapan Musa sendiri dan Harun, di hadapan Firaun pada zaman itu ya. Jadi di Mesir mempraktekkan itu. Mari kita lihat slide berikutnya, kita melihat contoh yang di Babel. Ini di zaman pembuangan ya, di zaman Daniel. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 2. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, itu the magician, ya, orang-orang sihir, ahli-ahli sihir, ahli jampi itu astrologers, dan ahli sihir itu sorcerers, dan para kasdim wise men untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Jadi sama dengan di Mesir, maka di Babel itu posisi-posisi atau praktek-praktek yang menggunakan kuasa-kuasa gaib, kuasa-kuasa roh jahat itu bahkan diberi tempat di dalam negeri-negeri itu. Di bangsa-bangsa itu mereka diberi tempat dan tempat itu terhormat. Sampai raja-raja pun, para raja pun kemudian bisa mengakses mereka dan meminta pertolongan mereka. Jadi praktek-praktek yang menggunakan atau menyerap kuasa atau mendapatkan kuasa dari roh-roh jahat, jelas kita tahu itu bukan dari Allah ya. Praktek-praktek seperti itu ada di bangsa-bangsa ya. Kalau kita lihat contoh lainnya, misalnya ya, kita ke Perjanjian Baru dulu, di Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 11, ya, ini di Samaria itu ada orang yang melakukan praktek itu ya, praktek yang menggunakan kuasa si jahat ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir
magic ya di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Ya, orang-orang yang punya kemampuan seperti itu ya dihormati di masyarakat ya. Diterima, dihormati di masyarakat dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Jadi ada perbuatan-perbuatan gaib, perbuatan sihir, perbuatan yang menyatakan kuasa begitu yang diperagakan, tetapi itu bukan dari Allah. Ya, kita tahu itu nanti berhadapan dengan kuasa Allah, ya, dan kuasa si jahat itu kalah. Ya. Oke, mari kita lihat berikutnya. Ini di Pafos ya, ketika Barnabas dan Saulus waktu itu melayani ke sana dalam perjalanan penginjilan pertama, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Disitulah mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ya. Jadi kalau dikatakan tukang sihir itu berarti dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan gaib yang dipraktekkan. Kalau berkaitan dengan nabi palsu itu berkaitan dengan ramalan-ramalan, karena nabi itu kan sebenarnya menyampaikan, salah satunya menyampaikan nubuat, ya, menyampaikan dari Allah perkara-perkara yang akan datang. Jadi, tetapi itu ditambahi kata palsu karena kata itu atau kuasa itu bukan dari Allah ya. Jadi kaitannya dengan itu ya, kaitan dengan peragaan kuasa gelap, berkaitan dengan ramalan ke depan gitu, kaitannya dengan itu. Seperti kalau kita tadi lihat di Filipi, kita baca lagi ya di ayat 16 ini ya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, ini di Filipi, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi ini punya kemampuan meramal, ya ramalan untuk mendapatkan keberuntungan, untuk menentukan hari-hari tertentu, untuk menentukan kemana dan sebagainya, itu seperti peran seorang nabi ya. Jadi kita melihat bagaimana iblis itu, roh-roh jahat itu, bagaimana mencoba meniru perbuatan-perbuatan Allah, menduplikasikan itu dan menawarkan itu kepada manusia supaya bisa diakses gitu. Jadi Allah memeragakan itu, roh-roh jahat juga menawarkan itu. Dan kalau manusia mau menerima tawaran itu ya kemudian mereka masuk ke dalam praktek okultisme itu akhirnya ya. Entah sebagai pelaku, ya sebagai pelaku itu orang yang kemudian memeragakan kuasa itu, ataupun sebagai orang yang menikmati peragaan kuasa itu. Ya, kalau dalam hal ini berarti tuan-tuan, ya tuan-tuan itu pedagang-pedagang besar, ya kira-kira maksudnya itu, yang kemudian datang kepada perempuan ini untuk meminta ramalan, meminta petunjuk dan sebagainya. Nah, mari sekarang kita melihat berikutnya macam-macamnya. Kalau begitu, sebenarnya praktek okultisme itu seperti apa saja, macam-macamnya apa saja. Nah, saya mau mengajak membaca dari Ulangan 18, Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Jadi persembahan manusia, yaitu penyembahan kepada dewa Molok kalau di zaman itu ya. Lalu dilanjutkan, ataupun jadi jangan didapati seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, itu satu deretan ya. Kira-kira sama, itu berkaitan dengan ramalan. Ya, berkaitan dengan mencari tahu hal-hal yang akan datang. Teman-teman, manusia itu punya keingintahuan yang besar berkaitan dengan hal-hal yang akan datang, bukan gitu ya. Menarik sekali. Si jahat menyediakan sarana itu dalam tanda petik ya, menawarkan itu untuk memuaskan hasratnya manusia itu. Lalu bagian berikutnya yang saya warna kuning itu ya, seorang penyihir, seorang pemantera. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan gaib, peragaan-peragaan kuasa. Ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal yang meminta petunjuk kepada orang mati.
Ini praktek yang berkaitan dengan berhubungan dengan dunia roh. Ya, yang ini langsung berhubungan dengan dunia roh gitu ya. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah sikap Allah terhadap praktek-praktek okultisme itu. Allah keji terhadap praktek-praktek itu ya. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan itu, berbagai bangsa di situ itu, Allah keji kepada mereka karena mereka mempraktekkan praktek-praktek okultisme dengan beragam jenisnya itu ya. Jadi kita melihat ada kelompok ramal, ya ada kelompok sihir atau gaib, dan ada kelompok spiritisme. Nah, ini beberapa contoh ayat lain yang diulang-ulang untuk menekankan betapa jijiknya Allah terhadap praktek-praktek okultisme itu. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis. Karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jadi itu menajiskan ya. Jijik, Allah jijik, najis. Ya. Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi ada sikap Allah yang bukan hanya pasif, jijik, tetapi Allah menentang, Allah secara aktif menentang. Gitu. Dan Allah menyatakan penghukumannya. Imamat 19 ayat 20. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ya Allah melarang itu, jangan dilakukan. Nah, kalau kita kita baca ayat ini lagi ya. Ini menunjukkan sikap Allah ya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Yaitu bangsa-bangsa yang akan didatangi oleh bangsa itu untuk mereka merebut tanah perjanjian itu ya. Dan aku akan melenyapkan mereka, dikatakan itu ya. Itu alasannya itu tadi, Tuhan melenyapkan bangsa-bangsa itu salah satunya karena kejijikan Allah. Karena praktek-praktek okultisme yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka, Tuhan sudah tahu itu ya. Ada satu penyembahan, jadi praktek okultisme itu sebenarnya bentuk penyembahan. Janganlah menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Janganlah engkau meniru perbuatan mereka, itu praktek-prakteknya. Tapi Tuhan membingkai itu sebagai bentuk penyembahan. Orang sedang melakukan penyembahan ya, kepada yang bukan dirinya. Dan itu menjijikkan bagi Allah. Orang-orang yang sedang melakukan praktek okultisme itu, maka orang sedang sebenarnya seperti menyembah roh-roh itu. Menyembah roh-roh yang menawarkan beragam peragaan kuasa itu ya. Haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, tugu-tugu berhala mereka harus aku remukkan sama sekali. Di zaman itu, di bangsa yang ada di sekitar Kanaan itu, nah bentuk-bentuk penyembahannya, praktek-praktek okultismenya itu ya dibingkai di dalam bentuk penyembahan kepada patung-patung berhala ya, kepada tiang-tiang berhala, tugu-tugu berhala. Jadi bentuknya seperti itu. Tapi kalau nanti kita melihat sebenarnya di zaman-zaman yang semakin berganti itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita melihat ke perjanjian baru, oleh karena berkembangnya budaya Yunani, filsafat Yunani, maka penyembahan kepada ilah-ilah itu tentunya beda-beda lagi itu kepada dewa-dewa yang di langit banyak sekali ya. Penyembahan kepada dewa-dewa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkebudayaan Yunani itu ya. Nah, kalau kita boleh mencoba merangkumkan, sebenarnya ada berbagai pendapat sih ya. Ada berbagai pendapat, tapi salah satu pendapat itu yang saya anut lah. Ini saya pribadi saya setuju dengan pendapat Pak Kutkoch. Pak Kutkoch itu orang Jerman, beliau dosen. Tampaknya juga mengajar di Indonesia ya, di I3 kalau waktu itu ya. Nah, Pak Kutkoch itu
Kemudian beliau itu keliling ke negara-negara, hampir semua negara beliau pernah keliling untuk mendalami okultisme. Bagaimana okultisme di berbagai bangsa itu termasuk di Indonesia. Kalau saya nggak salah ingat, beliau sudah ke 130-an negara, ya, lalu menuliskan rangkuman dari apa yang didapatnya dari berbagai bangsa itu, dan beliau membagi, nampaknya ya hanya ada 3 jenis di bangsa manapun itu, hanya ada 3 jenis okultisme itu ya, ada 3 jenis praktek okultisme yang berkaitan dengan spiritisme. Yang pertama itu yang berhubungan dengan roh-roh, yang meyakini bahwa roh-roh orang mati itu masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup. Lalu yang berkaitan dengan ramal, ya, yang berusaha mengetahui masa depan, nasib di masa mendatang, dan yang berkaitan dengan sihir atau gaib, ya, yang berkaitan dengan peragaan daya kekuatan yang ada di dalam benda, yang ada di dalam satu keadaan dan sebagainya, gitu. Yang ada di dalam satu apa itu namanya itu kata-kata itu ya, satu kata-kata tertentu, rapalan tertentu dan sebagainya. Nah, di mana-mana di berbagai negara itu ya, menurut Pak Kutkoh ini ada 3 bentuk itu sebenarnya. Meskipun kemudian nanti tiap bentuknya itu mengambil perwujudan yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sendiri nanti perwujudan dari 3 bentuk itu bisa beda-beda di antara satu pulau dengan lainnya. Karena ada begitu banyak pulau di Indonesia, ada begitu banyak suku bangsa di Indonesia. Nah, itu pun beda-beda, tapi tetap mengakar kepada, kalau enggak spiritisme, ya ramal, kalau enggak ya ke sihir. Nah, kalau yang spiritisme itu, contoh-contohnya itu yang melalui benda-benda. Saya tidak tahu dengan pasti kalau di Sumatera, budaya Sumatera itu seperti apa ya, kalau melalui benda-benda itu. Tapi kalau di Jawa itu banyak dipraktekkan jelangkung. Kalau di luar negeri itu pakai papan ouija itu ya. Ya, kalau jahe langkung itu berarti pakai batok kelapa itu, nanti dibentuk seperti wajah manusia, lalu dilubangin untuk dimasukin kapur atau spidol, lalu dikasih bambu gitu ya. Nah, lalu orang meminta supaya ada roh datang, lalu bambu dan batok itu akan bergerak sendiri di papan tulis, akan menjawab pertanyaan kita gitu. Tapi menggunakan tangan kita untuk memegangnya, tapi dia akan bergerak sendiri, tangan kita akan mengikuti itu. Jadi ada pakai media benda-benda, tapi juga ada yang pakai medianya itu suara ya, audio. Ya, salah satunya kalau suara itu kuda lumping itu ya, saya tahu ya, kuda lumping reog ya, dengan musik tertentu itu nanti dengan rapalan tertentu tiba-tiba orang akan menjadi kebal ya, orang menjadi kuat sekali. Ya, saya baru tahu ketika saya lihat reog pertama kali itu bahwa ternyata orang yang memainkan reog itu menahan beban reog itu bukan dengan tangannya, tetapi dengan giginya. Jadi kalau berat reog itu bisa mencapai lebih dari 100 kilo, dan biasanya nanti ada penari yang anak-anak itu, 2 orang itu naik di di kepala harimaunya itu ya. Itu naik di situ, taruh aja setiap anak itu 20 kilo tambah 40. Jadi orang itu menahan beban 150-an kilo dengan mulutnya, dengan giginya, dan dia bisa mainkan reog itu berliuk-liuk seperti itu ya. Jadi ada kekuatan yang didapatkan ya. Kuda lumpingnya itu ya, dia nanti akan dipecut, dicambuk begitu rupa ya, dia nggak kesakitan, dia akan makan beling itu benar-benar dimakan. Itu bukan trik ya kalau yang kuda lumping itu beneran. Tapi juga ada yang melalui medium manusia. Nah, medium manusia itu contohnya yang paling gampang itu ya kayak cenayang itu ya. Kalau orang dukun, nanti dukun itu tiba-tiba akan kayak dirasuki roh tertentu lalu mengatakan sesuatu. Dan orang meyakini, orang mempercayai bahwa itu roh nenek moyang atau roh siapa begitu ya. Kalau di budaya-budaya ada juga praktek itu. Saya melayani di Kalimantan. Di Kalimantan ternyata ada praktek budaya seperti itu. Biasanya satu keluarga besar itu akan kumpul, lalu mereka itu akan ada satu ritual tertentu, lalu ada satu keturunan tertentu itu yang
nanti terpilih untuk dimasuki roh leluhur itu akan ngomong kepada keturunannya, memberi petunjuk-petunjuk begitu. Biasanya di depan pintu itu mereka taruh tepung, mereka sebar tepung, nanti tiba-tiba di atas tepung itu akan kelihatan ada kayak jejak kaki begitu. Wah, berarti itu ada yang sudah masuk itu rohnya. Nah, saya nggak tahu kalau di Sumatera itu perwujudannya kayak apa, tapi ada praktek itu di Kalimantan yang saya tahu ya. Jadi melalui media, melalui manusia. Tapi juga ada yang melalui takhayul ya. Ya, kita mempercayai adanya roh-roh tertentu, roh penjaga, roh pelindung, roh yang memberi berkat dan sebagainya ya. Dan biasanya itu menjadi bagian dari ritual budaya. Ya, misalnya ritual perkawinan lah misalnya. Di ritual perkawinan itu kalau di Jawa itu ada banyak ritual. Salah satunya mandi. Ya, calon pengantin itu dimandikan dari air yang bersumber dari 7 mata air yang berbeda. Di dalam bahasa Jawa kata 7 itu pitu. Itu berasal dari kata pitulungan. Itu doa. Ya, pitulungan itu pertolongan. Jadi itu satu ritual yang sedang meminta pertolongan dari sosok-sosok yang mendiami 7 mata air yang berbeda itu. Kitab suci nggak pernah memerintahkan seperti itu gitu. Kenapa orang kemudian takut tidak melakukan itu? Karena orang takut bahwa nanti perkawinannya tidak diberkati atau perkawinan anaknya tidak diberkati. Jadi sebenarnya orang sedang menaruh rasa hormat yang harusnya bagi Allah itu sekarang ditaruhkan kepada yang bukan Allah. Karena Allah nggak pernah perintahkan itu. Nah itulah yang membuat Allah menganggap itu najis, itu keji. Karena itu ibadah sebenarnya. Orang sedang menyembah kepada sosok yang lain di luar dirinya. Nah, ada banyak lah seperti itu ya. Kalau orang dirikan pabrik misalnya, saya tahu di Jawa ini, ya mereka akan mengadakan ritual-ritual, salah satunya itu potong kerbau, lalu kepala kerbau itu akan ditanam di depan pintu utama di pabrik itu. Itu mengundang roh-roh untuk menjagai, memagari secara gaib, dan sebagainya. Bahkan di rumah-rumah juga begitu ya, kalau sekarang sudah tidak banyak yang lakukan itu, tetapi mungkin ya 20 tahun yang lalu itu saya masih menemukan itu. Misalnya biasanya orang pasang paku emas, ya, dipakukan di salah satu kayu di atas rumahnya itu, tapi paku emas itu didapatkan dari biasanya orang pintar. Nah, dengan keyakinan bahwa dengan ditancapkannya paku itu seperti jimat sebenarnya akan membuat rumah ini nampak megah di hadapan orang-orang. Ya, akan memberi satu atmosfer yang positif dan sebagainya. Tapi dari mana gagasan-gagasan itu? Dari budaya yang dipercaya turun-temurun, tapi di balik itu sebenarnya ada kepercayaan kepada ilah lain yang orang bisa tidak sadar jatuh ke situ, bahkan orang Kristen pun kemudian bisa mempraktekkan itu ya, melakukan sinkritisme sebenarnya. Nah, itulah yang dilakukan bangsa Israel sebenarnya di masa itu, bahwa mereka juga menyembah Allah, tapi juga mereka menyembah ilah-ilah yang dulu disembah oleh bangsa-bangsa yang mereka musnahkan. Oke, itu spiritisme ya. Yang kedua, kita melihat ramal. Ramal itu macamnya banyak sekali. Ada astrologi, itu sebenarnya pemujaan kepada benda-benda di langit, mempercayai bahwa pergerakan benda-benda di langit itu mempengaruhi nasib manusia. Mereka menghitung-hitung dan sebagainya, lalu menyesuaikan hidupnya berdasarkan perhitungan itu. Ini beda dengan astronomi ya. Ini digabungkan itu astronominya lalu ditambahkan ilmu ramal di dalamnya ya. Itu jadi astrologi. Kalau astronomi ya itu ilmu perbintangan yang murni yang dipakai biasanya untuk menentukan arah dan sebagainya ya. Lalu ada ilmu rasa. Ilmu rasa itu mimpi dan telepati ya. Orang punya kemampuan untuk berhubungan secara rasa melalui mimpi dan telepati. Dr. Kutkov itu di dalam berbagai pengalamannya melayani yang begini-begini, beliau mengatakan saya menemukan bahwa ternyata ada juga yang orang punya kedekatan emosional yang sangat dekat dengan orang lain. Biasanya kalau saudara kembar itu bukan okultis gitu.
Entah penjelasannya bagaimana, tapi itu bukan okultis. Ketika dilayani dan sebagainya ternyata nggak okultis. Jadi ada beberapa hal yang kemudian perlu ditelaah lebih lanjut ya. Ramalan melalui benda-benda ya, ada melalui kartu, tarot, melalui daun teh, melalui kopi, melalui lidi dan sebagainya ya untuk meramal. Nah, beberapa itu kemudian ramalan-ramalan melalui benda-benda, melalui tulisan dan sebagainya itu ada yang kemudian memang jadi ilmu psikologi karena penelitian-penelitian ya, misalnya membaca karakter dari bentuk tulisan orang dan sebagainya, itu sudah beda lagi ya. Sudah beda lagi. Ramalan menggunakan telapak tangan ya, palmistry. Ramalan astromantik ya. Ini berbicara tentang sesuatu yang lebih gede gitu, peramal yang ngomongin tentang sekup yang besar sekali, biasanya berkaitan dengan guncangan politik dan sebagainya. Ada banyak sekali ya ramalan menggunakan tongkat, pendulum, bola kristal, itu dipraktekkan. Ada orang Yunani, orang Romawi, orang Skit, orang Jerman itu menggunakan tongkat biasanya untuk mencari petunjuk dewa dan seterusnya. Bandul juga digunakan ya. Tapi juga ada ramalan-ramalan yang menentukan hari baik, hari buruk gitu ya. Istilahnya itu kronomensi. Ya, kalau istilah di Jawa itu ya perhitungan hari baik gitu ya. Jadi orang merasa bahwa hari-hari tertentu itu nggak baik untuk melakukan pernikahan, hari-hari tertentu ini yang terbaik. Padahal semua hari baik di hadapan Tuhan. Jadi dari mana gagasan itu gitu? Ya. Ada geomansi, ya. Itu berhubungan dengan keberuntungan, kesehatan, ya. Itu ada Hong Shui, tata letak rumah dan sebagainya yang ya tentu saja ada orang yang memang di logika itu bisa, tetapi ada juga yang sebenarnya menggunakan itu ya. Berkaitan dengan ramalan, kalau dari penelitiannya Pak Putkoh itu, beliau bilang bahwa boleh dikatakan mungkin sekitar 90% peramal yang ada sekarang ini palsu, bukan ramalan yang menggunakan okultis gitu ya. Jadi peramal-peramal palsu. Nah sekarang sihir ya, yang terakhir tentu sihir itu ada perwujudannya ilmu hitam, ya, yaitu dipakai untuk mencelakai, santet, gendam, gitu ya. Tenaga dalam dipakai untuk mencelakai dan sebagainya. Lalu ada ilmu putih, ya, berbagai kemampuan gaib dipakai untuk menolong sesama ya. Prana misalnya begitu gitu ya, dan seterusnya. Tapi juga ada sihir cinta, sihir benci. Sihir cinta itu untuk membuat orang terpikat. Kalau sihir benci itu membuat orang membenci gitu. Nah, itu bisa. Saya menemani beberapa kasus rumah tangga yang hampir cerai dan sampai cerai. Itu ada cerita yang menarik di beberapa cerita itu. Ada fenomena yang sama sebelum pertengkaran besar itu terjadi yang berujung ke perceraian itu. Nah, salah satu fenomenanya itu adalah selama berhari-hari lamanya itu setiap sore, setiap jam 6:30, 7 begitu, selalu kedengaran di genteng rumah itu kayak ada kerikil-kerikil yang dilemparkan banyak dalam jumlah banyak begitu ya. Itu terus-menerus begitu. Terus saya coba tanya-tanya dan ternyata itu salah satu bentuk sihir benci gitu, yang membuat kemudian ada kebencian begitu rupa di antara suami istri. Itu bisa terjadi. Contoh yang paling sederhana yang saya lihat itu, yang saya pernah layani itu adalah ketika anak itu masih kecil, orang tuanya harus bekerja di pulau yang berbeda, di kota yang berbeda, sehingga harus dipisah sama anaknya. Anaknya nangis, karu-karuan itu biasanya dibawa ke orang pintar. Lalu anaknya itu diberi salah satu bendanya orang tuanya, entah itu celana, baju dan sebagainya. Dan anak itu nggak menangis lagi. Jadi kayak ada ikatan yang ada penyekat yang memisahkan anak itu dengan orang tuanya. Dan ternyata ada yang itu menggunakan kuasa gelap. Saya pikir ini bentuk paling halus dari sihir benci. Ya, lalu ada jimat ya. Jimat itu benda pusaka yang mengandung kekuatan gaib. Ya, karena didiami roh jahat ya. Saya lihat, saya membakar beberapa pusaka, saya lihat beberapa pusaka yang aneh-aneh, termasuk yang bisa terbang sendiri,
tiba-tiba hilang sendiri padahal sudah ada di kantong, seterusnya gitu. Jadi ya karena benda-benda itu kayak didiami roh gitu ya. Dan dia bisa hilang ke alam gaib, dia bisa muncul lagi di alam yang nyata ini. Gitu. Nah, prinsip santet sebenarnya menggunakan seperti itu ya. Benda-benda itu dihilangkan, lalu dikirimkan, dimasukkan ke alam gaib, lalu dikirimkan ke tubuh seseorang, lalu dikeluarkan lagi, jadi itu muncul di dalam tubuh. Gitu. Kalau jimat itu contohnya ya orang pakai kayak susuk dan sebagainya. Ya saya pernah melihat susuk itu keluar dari wajah seseorang. Saya punya teman yang dokter, saya tanya, pernah nggak ronsen korban-korban kematian yang terus kemudian mendapatkan benda-benda logam yang ada di dalam tubuh, tapi itu bukan pen, bukan karena operasi. Oh ada Mas itu. Jadi kalau orang pasang susuk itu ketika dia di ronsen itu kelihatan susuknya itu ya, benda yang dimasukkan di dalam tubuh itu. Nah, beberapa praktek okultisme yang dilakukan di Indonesia beda-beda kalau berkaitan dengan budaya ya, saya pikir ya, tapi kan mencari jimat di tempat keramat itu banyak ya. Saya melayani orang-orang yang seperti itu, katanya jimat itu biasanya muncul ketika mereka berjalan lelaku gitu ya, berjalan di tempat-tempat keramat, tiba-tiba ada sinar yang mendatangi, sinar itu mengenai bajunya atau celananya, lalu tiba-tiba di dalam kantong baju atau celananya itu sudah ada benda tertentu, itu jimat ya. Atau kalau dia duduk bertapa begitu ya, tiba-tiba didatangi sinar, lalu ada benda yang muncul. Ada juga yang benda itu muncul dari bumi, dari tanah itu keluar gitu ya, pusakanya itu. Praktek yang lazim dilakukan lainnya ya bertanya dengan bantuan kuasa gelap ya, datang ke orang pintar, menanyakan benda hilang misalnya, yang nyuri siapa, atau menanyakan nasib, minta keberuntungan, ya meminta penjagaan gaib ke orang pintar, meminta kesembuhan ke orang pintar, sebagainya. Saya melihat praktek-praktek seperti itu dilakukan. Ritual-ritual berkaitan dengan kehidupan manusia ya, berkaitan yang kemudian sudah jadi seperti budaya ya, berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan kehamilan, berkaitan dengan membangun rumah, berkaitan dengan apapun yang lain, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan bahkan dengan kematian, ya prosesi kalau ada kematian bagaimana, ada seterusnya. Nah ada praktek-praktek okultisme, saya pikir ada di situ. Lalu yang berikutnya juga beragam santet ya, beragam santet, juga peragaan-peragaan ilmu putih. Gitu. Oke, saya pikir itu yang saya bisa bagikan. Saya sudah menghabiskan 45 menit saya. Waktu saya kembalikan untuk kita bisa masuk ke tanya jawab. Ya, terima kasih Mas Yohanes. Kalau dari saya sendiri tadi setelah sekian banyak penjelasan gitu ya, yang paling saya tangkap adalah ya tentu Tuhan sangat jijik akan hal-hal yang berkaitan dengan sihir, ramal, dan lain-lain itu tadi gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh tunjuk tangan kalau mau bertanya atau mungkin mengeluarkan pendapatnya gitu. Open mic karena chatnya saat ini lagi nggak bisa ya Kak ya. Iya, Desta. Nah, jadi teman-teman, abang, kakak kalau mau bertanya langsung ke Mas Yohanes, boleh langsung open mic, perkenalkan diri, langsung tanya aja. Adakah? Mungkin dari aku dulu ya, Mas. Ada. Silakan. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu kebetulan ada teman yang cerita kalau
suaminya ini pergi ke luar negeri gitu. Jadi anaknya masih kecil, terus dibawalah ke orang tua gitulah, orang yang dituakan di lingkungan mereka gitu. Karena anak ini nangis terus, ditinggal bapaknya ini nangis terus gitu. Nah kemudian dimintain ngomongnya air putih gitu, dimintain air putih supaya si anak nggak nangis lagi. Dan syaratnya adalah air putih itu pertama diminumin sedikit ke anaknya, kemudian nggak boleh habis sampai bapaknya pulang nanti. Karena kalau bapaknya belum pulang, airnya udah habis, dia akan ingat bapaknya lagi. Nah, hal-hal yang begitu masih sering gitu, masih sering kita dengar dari orang-orang sekitar kita. Dan menurut saya masih sangat banyak orang yang mempercayai hal itu. Gitu. Kalau bahasa Jawanya mungkin di suwone gitu ya Mas ya. Nah, gimana sih kita udah tahu nih kalau Allah jijik dengan hal-hal itu. Kita harus percaya atau masa sih? Gitu. Kalau misalnya kita kita mesti percaya, itu sikap kita ke orang itu harus gimana ya? Apakah kita khotbahin dia atau harus gimana gitu sikap kita? Itu Mas. Oke, thank you. Oh ini sebenarnya sudah masuk pembahasan di yang sesi 2 ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, yang pertama saya tidak berani mengatakan dengan sangat pasti bahwa itu praktek okkultis gitu ya, yang kamu ceritakan tadi. Tapi walaupun kemungkinan itu nampaknya bisa begitu gitu ya. Saya tidak berani menjudge itu kalau saya nggak berhadapan langsung gitu. Saya nggak melayani langsung, ya saya pilih diam gitu. Tapi itu ada kemungkinan. Saya pernah melayani yang seperti itu juga gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita melihat praktek-praktek itu dilakukan? Ya kalau itu orang yang nggak kita kenal, ya kita nggak punya urusan apa-apa, ya doain aja gitu. Tapi kalau itu keluarga kita, teman kita, tidak selalu mudah mengatakan ini, apalagi kalau itu bercampur dengan budaya ya. Apalagi kalau yang didatangi itu berlabelkan Kristen gitu. Ya pendoa ya berlabel Kristen dan sebagainya. Ya tetap yang pertama saya pikir berdoa, yang kedua memberi pemahaman pelan-pelan sambil menunjukkan kejanggalannya di mana, lalu membuktikan bahwa masih pakai air putih begitu. Tapi kasusnya ini sebenarnya untuk kesembuhan, ketika sakit meminta kesembuhan. Saya datangi pendoanya, lalu sampai kemudian saya minta pendoanya itu kan dengan bangga menunjukkan bahwa ada jimat di dalam tangannya yang ditunjukkan ke saya. Saya suruh pegang itu, dan itu benar memang ada besi di dalam tangannya ya. Dan besinya itu besar gitu. Besinya itu besar. Saya tawarin, Pak, saya boleh nggak berdoa buat Bapak? Bapaknya nggak pernah mau ketika saya mau doain gitu. Lalu saya mulai tunjukkan, saya doakan, saya meyakini bahwa itu okkultis gitu. Lalu ya saya mengajak berdoa, mengajak pelan-pelan menunjukkan dari firman Tuhan bagaimana kemungkinan. Saya beranjak dari kata kemungkinan. Kalau untuk berjaga-jaga boleh enggak gitu. Kita berdoa, lalu benar, coba yuk berjaga-jaga. Dan benar memang yang ditunjukkan Tuhan, jadi dalam doa itu ada beberapa fenomena yang kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa oh ya itu berarti dari si jahat. Ya, salah satunya airnya keluar, tiba-tiba air keluar, air putihnya keluar. Ya, ada yang lewat jalur pipis, ya, ngompol, ada yang keluar dari mulut begitu. Ya ada beberapa
hal lain lagi yang kemudian dipakai Tuhan menunjukkan bahwa ya itu si jahat bekerja di balik itu gitu. Kira-kira begitu Ibu MC, semoga menjawab. Sorry ya saya saya gini-gini tuh nggak enak cerita kisah orang dan sebagainya gitu. Kalau ngobrol berdua saya ceritain. Begitu Ya, Tista. terima kasih. Mungkin ternyata saya kecepatan ya. Iya, jangan frontal. Nanti kalau kita Ya. frontal, kita dipikir aneh gitu. Saya pelan-pelan sekali, nggak bisa frontal yang gini-gini. Nanti kita dibilang aneh. Saya pernah dibilang aneh juga. Enggak, bukan saya sih. Saya melayani satu anak yang dia punya kemampuan gaib. Ibunya itu pengacara, jadi sangat logis gitu. Ibunya diceritain nggak pernah percaya gitu. Ibunya nggak pernah percaya. Kamu gila Pak, ayo ke psikolog, ayo ke psikiater dan sebagainya gitu. Sampai suatu saat ibunya melihat sendiri bagaimana ada peragaan kuasa si jahat di situ ya. Ada dua hal yang kemudian ibunya lihat yang membuat percaya. Yang pertama itu di rumahnya itu ada satu keris yang ibunya itu sudah nggak mau, itu keris peninggalan almarhum ayahnya. Yang udah kerisnya itu biar diambil orang aja, lalu saudara-saudaranya datang ke situ mau ambil. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat keris di lemari itu. Nggak ada yang kuat gitu. Itu kayak apa palunya siapa? Si Thor itu ya. Palunya Thor. Saya nggak lihat dengan mata sih. Saya diceritain anak itu benar nggak ada yang kuat. Hanya si anak itu yang kemudian kuat. Dia masih SMA waktu itu. Lalu yang kedua kan dia proses dilayani, didoain gitu. Sampai mamahnya jadi percaya itu karena satu hari kemudian ketika dia buang air besar itu keluar paku banyak sekali dari fesesnya itu. Dan dia tunjukin kamu. Jadi dia nggak sentor dulu, dia tunjukin ke mamanya. Dan itu bikin mamanya kemudian percaya. Dan mesti pelan-pelan sih, karena kalau enggak kita dibilang sinting. Apalagi kalau itu menyangkut ritual budaya ya. Wah, itu kita bisa dikeroyok satu adat itu gitu. Nah, jadi mesti bijaksana sekali. Begitu Desta. Ya, terima kasih Mas. Mungkin teman-teman yang lain, Abang, Kakak mau bertanya. Boleh, silakan. Yanti. Ya, terima kasih. Nama saya sebenarnya Yanti, bukan Perkantas Lampung. Ya, banyak yang bilang bahwa itu tuh apa ya, roh-roh jahat itu energi. Itu energi sama nggak ya dengan roh ya, Mas? Pertanyaan pertama dulu ya itu. Di dalam pecahan kekristenan itu kan juga ada yang meyakini bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi ya, tetapi energi ya. Kan ada yang mengatakan itu ya. Jadi kalau energi itu dia nggak punya pribadi, nggak punya sifat, nggak punya kehendak, gitu ya, nggak punya perasaan dan sebagainya. Nah, tapi kan Roh Kudus punya, dia pribadi gitu. Dan saya meyakini roh jahat itu punya kehendak. Ya, roh jahat itu punya kemauan, roh jahat itu punya sifat-sifat, roh jahat itu punya perasaan dan sebagainya. Jadi itu bukan energi, keberadaannya itu pribadi ya. Roh pribadi tapi wujudnya roh, tidak mengambil bentuk daging yang kayak tubuh manusia gitu. Nah, jadi ya saya meyakini begitu. Saya meyakini begitu. Karena penggambaran di dalam kitab suci juga begitu ya. Misalnya Petrus menggambarkan dia berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya atau dimangsanya, dari orang yang lemah dan sebagainya. Berarti kan dia punya keinginan untuk menerkam yang lemah misalnya begitu. Ya, perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara itu yang dikatakan di Efesus oleh Paulus. Jadi kan ada perlawanan, ada perang. Mereka melakukan sesuatu, punya kehendak sesuatu. Ya, kalau engkau berdusta ya iblis itu bapamu, karena apa itu ya, dia itu bapak segala dusta gitu ya. Ya pencuri, pembunuh, pembinasa, dia kan punya pekerjaan, dia punya tujuan dan sebagainya. Jadi diungkap oleh Yesus. Jadi roh itu bukan hanya energi gitu. Kalau dari yang saya yakini, kitab suci menyatakan itu pribadi.
Demikian Ibu Yanti. Oke. Lanjut ya, boleh Iya, bertanya iya, lagi ya? boleh. Ini cerita teman-teman yang pernah tinggal di sekret Perkantas Lampung yang lama. Yang lama sih, kalau sekarang sudah pindah ke sekret yang baru. Katanya di sekret yang lama itu banyak sekali mereka menjumpai penampakan-penampakan. Tapi saya sih sejak dari mahasiswa, saya sampai sudah jadi alumni di sekret lama, walaupun sendirian di sekret itu, ya puji Tuhan nggak pernah melihat sih ya. Tidak pernah melihat, tidak pernah diganggu juga gitu. Cuman kata teman-teman yang tinggal di sana, pernah tinggal di sana, tapi ada juga yang nggak pernah ngelihat ya, tidak pernah diganggu juga. Mereka diganggu, mereka bukan diganggu sih ya, lebih ke mereka menampakkan diri lah gitu ya. Benny itu pernah melihat, terus teman-teman yang lain yang cowok-cowok sih biasanya yang cerita kalau mereka pernah melihat gitu sampai ketakutan banget, katanya banyak banget gitu. Itu apa keberadaan mereka itu bisa nggak sih kita usir gitu dari tempat kita, dari sekretariat gitu? Atau bisa nggak sih kalaupun belum ada, jangan sampai ada gitu, mencegah mereka hadir di situ? Oke, terima kasih. Oh iya, ini sebenarnya masuk bulan depan ini, nggak apa-apa deh. Siapa tahu nanti bulan Gitu depan ya. jadinya nggak perlu lagi. Oke, jadi yang pertama ada referensi di dalam kitab suci itu, ya di mana manusia itu bisa melihat malaikat ya, diperlihatkan malaikat berkali-kali di kitab suci ada ya. Termasuk yang kemudian nggak bisa lihat itu, kalau ingat ya, kisah Elisa itu ya, dia berdoa supaya kemudian bujangnya lihat, itu loh malaikat Tuhan menjaga kita lebih banyak, lalu disingkapkan itu. Jadi ada alam gaib itu memang ada ya, di dalam alam gaib itu di mana roh-roh itu ada di situ, tapi memang tidak kelihatan, tapi berarti ada gitu. Nah, tapi itu bisa kelihatan. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana kok itu bisa kelihatan, ada yang bisa lihat, ada yang enggak, ada sebagainya. Penjelasannya seperti apa gitu. Saya sih, ini kesimpulan personal saya ya, kalau dari sekian lama mengikuti itu, yang pertama ya kayaknya sih dari roh jahatnya itu sendiri yang memang dia berkeinginan untuk memperlihatkan dirinya kepada manusia ya. Nah, itu iseng-iseng gitu. Atau yang kedua, Tuhan yang berkehendak mengizinkan dalam seketika lamanya umatnya itu boleh melihat itu gitu. Umatnya boleh melihat, tapi enggak yang melihat kayak kita lihat dengan manusia, teman kita enggak, tapi kayak ada gambaran, kesan atau sesuatu yang memperlihatkan dalam sekejap. Itu bisa. Atau yang ketiga biasanya kalau orang-orang punya keterikatan dengan kuasa gelap, nanti salah satunya itu orang akan punya kemampuan untuk bisa, salah satunya ya, kemampuan untuk bisa melihat atau mengakses alam roh itu gitu. Nah, itu bisa begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian kita misalnya kita lihat itu ya, kalau kita lihatnya di jalan dan sebagainya ya kita nggak tahu itu apa. Tapi kalau itu di rumah kita, di properti kita, di kantor di kantor kita, apalagi di rumah persekutuan gitu ya, ya diusir lah, itu bisa diusir gitu. Jadi sorry mau jawab bisa aja panjang sekali ya, itu bisa diusir. Bagaimana supaya itu nggak datang? Nah, roh-roh itu datang itu bisa karena diundang satu. Kalau diundang itu berarti akan ada satu ritual tertentu yang memang sengaja mengundang roh itu dan tinggal di situ gitu. Ya, atau datang yang kedua itu saya pikir itu dikirim, bisa dikirim oleh orang ya. Atau yang ketiga, sorry itu masuk yang kedua, masuk yang pertama ya. Jadi kalau nggak diundang ya dikirim gitu. Tapi kalau saya juga nggak bisa lihat yang kayak gimana begitu. Tapi orang-orang bilang ya kalau berseliweran ya bisa aja, kalau
kalau memang berseliweran di situ gitu ya, tapi itu kan nggak ada kaitannya dengan kita. Tapi yang tinggal itu loh, yang dia berdiam itu bisa karena diundang, atau bisa karena dikirim. Bisa itu bisa diusir, dan memang harus diusir kalau itu ada di properti kita ya. Itu memang harus diusir. Waktu saya nggak tahu, Esther dulu sempat menginap di itu nggak ya? Oh kayaknya nggak ya. Kalau waktu orientasi staf itu dulu menginapnya di Keramat, di Keramat Sentiong ya, yang di rupernya Perkantas Jakarta, yang itu bangunan Belanda itu. Jadi itu angker itu, itu angker sekali. Itu kalau malam itu di dapur itu ada bunyi orang itu blender gitu, kayak orang bikin jus gitu. Hampir setiap malam gitu, itu kedengaran. Tapi nggak ada orang yang nyalain itu. Kalau kita jadi di area dapur gitu, ada teman saya itu nggak percaya gitu-gitu, lalu suatu malam itu dia nggak pernah ngalami berjalan dalam tidur, itu nggak pernah gitu. Tapi satu malam itu jadi tubuhnya itu dipindahkan dari kamarnya ke perpustakaan. Dia bangun-bangun sudah ada di perpustakaan gitu. Lalu terus mulai ya ada beberapa hal waktu itu. Jadi memang bisa roh-roh itu ada di satu properti tertentu ya. Dan itu biasanya nanti ada sesuatunya lah, ada yang kelihatan lah fenomenanya ya. Yang memang dia ada di situ gitu. Ya bisa diusir. Bisa diusir. Ya diusir aja, doain sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain mungkin. Sudah cukupkah, Miss Yanti? Atau masih? Sudah, biar teman-teman yang lain bertanya juga. Iya. Dibagi-bagi. Saya mau ambil bagiannya. Iya, Silakan. Ya, saya AB Mas Yil. Saya mau tanya, posisinya tadi kan yang dijelaskan di presentasi tadi, yang terlibat dalam okultisme itu Allah tidak suka gitu ya, kejijikan bagi Allah. Tapi gimana maksudnya kalau sebenarnya kan banyak juga yang teman-teman bertanya tadi itu sifatnya orangnya tidak tahu gitu. Seperti misalnya yang saya banyak ketemu yang anaknya gitu, orang tuanya yang sebenarnya atau mungkin kakeknya lagi yang punya praktek okultisme dititipin jimat begitu ya, dan dia nggak sadar. Bahkan salah satu mahasiswa STT di sini tuh orang tuanya tuh praktik yang semacam feng shui begitu, dan dia sampai tinggal di asrama sekarang ya, dia bilang dia masih punya iya, nggak tepat juga saya rasa bilangnya gift gitu ya, tapi masih punya kepekaan begitu dilihat di asrama kita ini ada nih di satu barang yang ada roh jahat itu tinggal di situ begitu. Maksudnya posisi mereka ini di hadapan Allah gimana ya, termasuk yang misalnya sama sekali tidak tahu gitu. Oke, thank you. Mas. Pasti akan ada halangan di dalam relasinya dengan Tuhan. Ada hambatan. Saya justru banyak menemui kasus-kasus ini, sebenarnya susah banget nanti penjelasannya, bisa ribut sih. Tapi dalam pengalaman itu saya menjumpai ada orang-orang yang justru setelah terima Kristus, lalu hatinya sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan itu, justru dia mengalami fenomena macam-macam gitu. Jadi sebelum bertobat terima Kristus, aman-aman saja gitu, apa yang salah ini gitu ya. Jadi, kesimpulan sementara saya sampai hari ini itu adalah bentuk defensif dari roh-roh itu. Karena keberadaan roh-roh itu, dia nggak betah kalau ada di dalam hadirat Allah. Saya sering ketemu di dalam misalnya penyembahan worship begitu, tiba-tiba ada anak yang kemudian teriak-teriak, panas, nggak tahan, dia lari keluar gitu. Saya tahu bahwa berarti ada ikatan
anak itu dengan roh tertentu yang roh itu nggak bisa tahan itu di dalam hadirat Allah gitu. Nah, bentuk tidak tahannya itu macam-macam. Bentuk tidak tahannya macam-macam. Saya sudah menjumpai berbagai macam bentuk itu ya. Salah satunya itu setiap kali dia baca firman atau dengar firman, ya mungkin dalam detik ke-5 sampai ke-7 itu dia udah tertidur dan ngorok. Nanti firman itu selesai, tunggu beberapa saat, dia akan bangun segar lagi gitu. Ada yang begitu itu agak ekstrim ya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Setiap kali dia baca firman, itu tangannya itu kepelintir sendiri begitu. Dia kesakitan sekali. Ada yang setiap baca firman dia nggak pernah paham, kosong aja pikirannya, ya macam-macam. Jadi si jahat itu keberadaan si jahat itu akan menghalangi relasi seseorang dengan Tuhan. Nah, poinnya itu sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana posisinya di hadapan Allah dalam ketidakmengertiannya, ya dia kehilangan berkat keintiman relasi dengan Tuhan itu. Itu yang saya yakini. Ya, makanya kalau orang-orang dilepaskan dari ikatan kuasa roh jahat itu, pasti tanda pertama yang akan dialami orang itu adalah dia akan menikmati keintiman yang begitu dalam dengan Tuhan. Itu yang selama ini hilang dari hidupnya. Nah, aku pikir itu. Lalu bagaimana yang lainnya itu bisa beda-beda, pengalamannya beda-beda. Saya kenal waktu itu, sekarang sudah punya anak itu orang ya. Dulu waktu itu dia masih mahasiswa jurusan Diskomfis, lalu dia tertarik untuk meneliti tentang kitab-kitab yang ada di keraton ya di Solo itu. Jadi kitab-kitab kuno yang di dalamnya pokoknya ternyata di dalam kitab-kitab itu ada mantra-mantra dan sebagainya. Dia bikin dokumentasi filmnya, dia bikin begitu. Nah, kebetulan saya punya satu adik yang sudah selesai dilayani, baru selesai dilayani, lalu Tuhan memberi satu karunia kepada adik ini, kepekaan yang luar biasa. Lalu singkat cerita, si mahasiswa yang sedang bikin skripsinya tadi, itu main ke rumah si adik ini ya, yang dia baru selesai itu. Dia main itu. Nah, ketika si teman yang dimainin ini, yang didatangi rumahnya ini bertemu pertama kali, ini akhirnya nanti jadi suami istri si dua orang itu ya. Jadi ini kayaknya PDKT atau gimana. Lalu si ceweknya ini yang baru selesai dilayani, didoakan itu dia telepon saya, dia SMS saya waktu itu. Belum ada WhatsApp waktu itu. Dia SMS, Mas, kenal orang yang namanya ini gitu. Ya, aku tahu gitu. Kenapa gitu. Adik itu bilang begini, aku merasa orang ini dimurkai Tuhan gitu. Oh ya, aku paham maksudmu gitu. Jadi ternyata teman-teman, si teman yang sedang mengerjakan skripsi ini, dia melakukan sesuatu yang Tuhan nggak senang gitu. Ya, ini dilayani sih di dalam KTB. Nah, Tuhan nggak senang dengan apa yang dia lakukan ya. Dia mengangkat hal-hal yang mistis itu di dalam skripsinya, dokumentasi filmnya. Nah, apa yang terjadi itu aneh sekali menurut saya. Semua benda yang dia pakai untuk melakukan penelitian dan mengerjakan skripsi itu kira-kira dibuat ya handycam ya, waktu itu handycam masih mahal-mahalnya. Handycam itu bisa loh. Itu waktu dia naik mobil, handycam itu bisa terlempar keluar mobil dalam posisi mobil jalan. Handycam itu pecah. Jadi datanya rusak semua, hilang. Lalu yang kedua, komputer rumahnya, PC-nya. PC-nya itu tiba-tiba mati, nggak bisa diperbaiki, datanya hilang semua. Lalu yang ketiga, motor yang dipakai kemana-mana dicuri orang. Jadi dalam waktu yang bersamaan, dia mengalami 3 malapetaka yang berbeda. Dan dia jadi mengerti Tuhan nggak suka dengan yang kulakukan ini. Tuhan murka. Jadi itu sampai yang ekstrim ya. Ini contoh yang ekstrim gitu. Nah, ya kira-kira begitulah. Nah, itu aneh, menurut saya aneh sekali. Ini dalam waktu yang berdekat. 3 malapetaka ini beruntun semua. Itu semua kaitannya dengan skripsinya itu. Mau melanjutkan sedikit pertanyaannya, Mas? Oh iya, silakan. Satu anak yang saya kenal ini, ya dia mahasiswa STT gitu sekarang, dan yang begitu ya, orang tuanya praktek okultisme, dan dia memang sebelum benar-benar bertobat itu waktu SMA, ya dia bilang dia sering gitu bisa melihat gitu, dan itu bagian dari
apa ya, ritual yang saya kurang paham juga gitu dijalankan orang tuanya gitu. Tapi setelah sejauh ini gitu, yang kami sama-sama yakini ya dia bertobat, dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan gitu. Ya dibilang dia nggak pernah lihat lagi sih gitu. Cuman beberapa kali memang diganggu begitu lewat mimpi gitu, dan seperti terkonfirmasi gitu. Ada soal satu roh jahat gitu yang ganggu satu objek di kampus gitu, di asrama, dengan beberapa orang yang sama gitu, dan dibilang ya dia masih beberapa kali meskipun jarang-jarang sekali gitu lewat mimpi gitu. Nah itu sebenarnya apakah memang iya tidak benar-benar hilang, atau nah itu gimana tuh Mas maksudnya? Nggak beres atau? Enggak, saya nggak bisa nyimpulin apapun. Saya mesti begitu itu mesti ketemu, saya akan lihat dari banyak sisi dan sebagainya sih. Apakah itu karunia dari Tuhan, atau apakah itu sebenarnya ada satu hal yang mesti diselesaikan karena belum selesai, atau sebenarnya nggak ada apa-apa ya karena si jahatnya iseng ganggu aja juga. Jadi ada banyak kemungkinan lah yang saya nggak berani simpulin apa-apa. Jadi satu lagi sebenarnya, mumpung kamu bilang itu, tadi pertanyaannya Kak Yanti tadi, bagaimana roh jahat itu bisa mendiami satu rumah itu, kalau diundang itu lewat satu ritual ya, tapi bisa juga dia ngikut di satu benda tertentu yang ditaruh dalam rumah itu ya. Kalau teman-teman hobi tanaman hias, ternyata di dalam dunia pertanaman hias itu banyak tanaman-tanaman itu yang diambil dari area kuburan. Tanaman-tanaman. Jadi didongkal dari situ, dibawa lalu dirawat begitu rupa, dijual gitu. Nah, ternyata jadi saya jadi tahu kenapa beberapa tanaman itu kok mistis sekali gitu, ada rohnya dan sebagainya, itu yaitu ngikut yang dari itunya, ngikut waktu dibawa gitu. Itu salah satunya begitu. Tapi ada benda-benda tertentu yang memang karena dia simbol dari satu penyembahan kepada roh-roh tertentu, dia memang didiami roh ya. Atau kalau pusaka misalnya, kalau memang ada pusaka yang disimpan dalam rumah itu. Kalau teman-teman tahu pusaka yang ada isinya itu kan biasanya minta diritualin ya, dia minta makan lah itu. Kalau dia nggak dikasih makan waktu jatahnya makan, itu dia marah gitu. Kalau dia ditaruh di lemari, dia nanti bisa bikin lemari itu bersuara rorok gitu ya. Tampaknya dia kayak di dalam lemari ini bergerak sendiri. Fenomena seperti itu lazim sekali. Jadi keberadaan benda tertentu yang memang didiami roh itu, ya dia bisa membuat roh itu tinggal di satu tempat tertentu ya, atau rumah tertentu. Oke, habis saya nggak bisa jawab, sorry ya. Banyak kemungkinan itu, saya nggak berani nyimpulin apapun. Mas, tapi sedikit berarti memang ada sebetulnya di antara banyak kemungkinan yang kita nggak bisa segera simpulkan gitu ya. Memang ada juga kemungkinan bahwa ya Tuhan akhirnya pakai gitu kepekaan dari orang yang misalnya punya pengalaman seperti itu gitu untuk pelayanan. Ada. Thank you Mas. Iya. Orang-orang yang pernah saya layani yang kemudian selesai, itu beberapa di antara mereka itu punya karunia kepekaan yang jauh lebih hebat dari saya. Jadi, saya nguji itu. Biasanya kalau itu mulai muncul setelah dilayani itu, paling tidak sekitar 3 bulan saya akan uji itu untuk memastikan bahwa ini bukan pekerjaan si jahat. Dan saya akan melibatkan orang lain untuk turut menguji itu. Saya lihat secara holistik. Dan nanti bisa sangat dibedakan bagaimana membedakan itu dari si jahat atau itu dari Tuhan gitu. Bisa ada kemungkinan itu, AB. Sangat bisa. Jadi saya kasih contoh peragaan karunia itu ya, misalnya ya. Saya ajak satu adik KTP saya yang punya kepekaan itu. Terus ini sama-sama nggak kenal, karena ada satu siswa yang minta didoakan gitu. Siswa itu datang, lalu adik itu bilang, di dalam dompetmu ada jarum ya. Nah itu benda kekejian, Tuhan mesti musnahkan. Kalau dia buka dompetnya, benar ini kasih bapak saya. Contohnya gitu-gitu ya. Dia diberi kepekaan kepada Tuhan untuk mengenali siapa
musuhnya itu gitu. Jadi bisa spesifik sekali untuk menyebutkan itu. Nah, contohnya seperti itu contohnya. Kadang-kadang Tuhan singkapkan hal-hal yang di masa lampau ya, yang kita sendiri bahkan tidak tahu atau orang itu sendiri nggak tahu. Tuhan singkapkan sesuatu, Tuhan beri secuil pengetahuannya tentang masa lampau itu untuk menyingkap satu persoalan okultis yang kemudian penyelesaiannya jadi gampang gitu. Kadang-kadang Tuhan pakai itu, tidak selalu sih, tetapi kadang-kadang begitu. Oke, saya pikir itu yang bisa saya jawab. Ya, gimana Bang Abi? Sudah cukup? Ya, makasih Mas Yo. Sama-sama. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman Abang dan Kakak. Masih adakah? Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi nih, Mas. Cool, Mungkin Des, bisa kalau boleh kita- terakhir. Oh iya. Oke, Kirain tadi, silakan. sebenarnya kalau kasih kesempatan yang lain sih, jadi kalau nggak ada boleh. Bang Yohanes mau nanya Bang. Silakan, Feng. Kan di slide-nya itu kan ada terkait beberapa praktek okultisme di Indonesia. Terus salah satunya mencari kesembuhan gitu. Mama kan memang lagi sakit gitu. Jadi ya apa namanya, kami memang beberapa ke alternatif gitu, karena kan mama sakit stroke gitu ya. Sementara ini sih lagi off karena PPKM kemarin di terapi di suatu rumah sakit gitu ya, di Manuel, tapi karena PPKM jadi lagi off. Nah, gimana dengan seperti pengobatan alternatif seperti Sinse dan segala dan teman-temannya itu, Bang? Apakah itu baik atau seperti apa? Itu dulu sih yang pertama mungkin. Thank you. Ya kalau Sinse apa gitu kan itu bisa dijelasin secara apa ya, ilmiah ya sebenarnya. Kalau dikasih obat yang itu ya, ramuan apa dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa ya, yang begitu-begitu nggak apa-apa. Saya pikir akupuntur juga saya nggak apa-apa begitu-begitu ya. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang bercampur, yang itu yang kita mesti amati benar-benar ya. Yang itu bercampur dengan misalnya kalau metode yang orang pakai itu dalam tanda petik agak mencurigakan gitu. Agak mencurigakan itu karena ada penyaluran kayak tenaga dalam dan sebagainya. Yang kalau ada begitu-begitu itu yang kita pantas curiga, atau menggunakan satu metode yang sama, semua orang diperlakukan sama. Ya kayak tadi mesti pakai air putih lalu didoain, lalu mesti diminum dan sebagainya gitu ya. Atau pakai ritual-ritual, karena kan Tuhan itu kaya ya dengan metode. Nah, kalau kita melihat praktek penyembuhan Yesus itu kan beda-beda caranya gitu ya. Jadi jadi mesti melihat dari sisi itu, mesti ya pakai akal budi dulu ya, ini logis nggak sih, dari situ dulu. Lalu yang kedua ya bawa kepada Tuhan. Salah satunya itu begini, contohnya begini, yang bisa dilakukan adalah selama diobatin atau selama ditanganin itu berdoa minta penjagaan Tuhan dan menolak kalau ada keterlibatan kuasa-kuasa dari roh jahat, aku tolak semua gitu. Jadi sambil terus merapalkan doa itu selama ditanganin. Nah, aku pernah
ketemu dengan satu orang yang orang itu punya kemampuan memijat yang itu nggak tahu itu kemampuan itu kayaknya diwariskan turun temurun. Ya, orang itu kalau memijat orang yang sakit itu dia nggak keluarkan energi apa-apa gitu. Orang yang dipijat itu kesakitan itu tapi sembuh gitu. Terus suatu hari karena saya nggak bisa tolak sebenarnya saya juga nggak enak gitu. Terus saya diperkenalkan ke orang itu. Terus saya, ayo dipijat ini aja gitu, tangannya dipijat gitu, gitu. Lalu saya praktekkan doa itu. Waktu saya praktekkan doa itu yang terjadi aneh sekali. Jadi orang yang memijat itu ngos-ngosan, keringatnya berkucuran gitu. Jadi dia bilang, ayo udah ya aku kok capek banget ya gitu. Nah, itu konfirmasi sebenarnya bagi saya sendiri, oh ini pasti pekerjaan si jahat gitu. Dia ketika memijat itu bercampur dengan ada energi yang dari atau kuasa dari roh jahat yang itu ditolak gitu ya. Saya 2 kali dipijat orang yang kayak begitu dan saya berdoa. Jadi ketika yang pertama itu nenek-nenek tua sekali terkenal di Kalimantan itu terkenal. Wah, yuk kalau pijat di sana nggak apa-apa ya nanti sakit sekali lu pasti kesakitan sekali gitu. Saya malah penasaran itu kayak apa sih gitu ya. Saya berdoa begitu. Saya sama sekali nggak ngerasain apa-apa. Jadi ketika saya cerita ke orang-orang, aneh sekali Mas itu ada dipijat si nenek itu nggak kerasa apa-apa, nggak kerasa apa, nggak sakit sama sekali gitu ya. Dan saya tahu bahwa itu konfirmasi, oh berarti ada. Nah, kira-kira begitu. Nanti kalau didoain, di counter dengan kuasa Tuhan, pasti ada counter yang nampak. Kalau sudah terlanjur ya coba didoain aja yang untuk jaga-jaga tadi ya yang sudah terlanjur gitu. Saya pernah doain orang yang yang sebenarnya dia dimasukin kayak ilmu-ilmu itu waktu dipijat punggungnya gitu. Jadi waktu itu kayak Tuhan singkapkan untuk doain punggungnya. Jadi dia lalu tergulung-gulung di lantai, dia bilang punggungku panas sekali gitu ya. Ya kayaknya ya itu ya, dari pijatan itu yang dia nggak sadarin gitu. Jadi ya itu kan penyembuhan artinya kalau sudah terlanjur gitu. Tapi kalau yang belum terlanjur ya itu sepanjang ditanganin itu doain aja gitu, berdoa minta penjagaan Tuhan. Biasanya kalau dia pakai kuasa si jahat pasti dia nggak akan tahan. Kira-kira gitu apa? Berarti setiap penanganannya itu nanti kita juga ikut doain juga ya Bang? Iya. Sekarang kalau saya dipijit orang, saya pasti berdoa begitu, buat jaga-jaga. Waduh. Saya nggak tahu gitu, saya nggak tahu pemijitnya ini dia emang karena keterampilan yang berdasarkan latihan training atau sebenarnya dia menyatu dengan ada satu ilmu tertentu yang dia miliki gitu ya. Jadi ya berjaga-jagalah nggak apa-apa. Itu area-area yang memang agak-agak bersempret agak dekat lah ya. Agak dekat dengan itu bisa. Tapi kalau dipijat-pijat yang modern begitu ya lebih aman lah gitu. Yang terapis modern itu saya pikir lebih aman. Ya. Tapi kalau yang agak tradisional itu yang kita agak berjaga-jaga. Oh, iya. Makasih masukannya Bang. Ini jadi itu Bang. Ya, terus berdoa buat mamamu ya. Ya, makasih Bang. Amin. Oke,